مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi alim, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian rutin kita di setiap malam Rabu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang masih dalam bab masajid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis berikutnya itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah, sekitar tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq dinamakan perang Khandaq karena strategi elit tentara, elit militer, elit pasukan muslim pada saat itu menggunakan strategi parit. Jadi Madinah itu dikelilingi dengan parit-parit yang membuat para musuh mau menyerang Madinah itu terjebak di dalam parit-parit itu. Itu sekitar ada 10.000 pasukan dari federasi atau pasukan gabungan yang menyerbu terhadap Madinah. Tapi dengan strategi Khandaq itu umat Islam menang. Jadi tidak tembus sampai ke Madinah, mereka sudah kocar-kacir, mereka sudah terpecah karena kesini begitu lari kesini terjebak pada parit, lalu kemudian disangka pasukan itu berada dikumpul di sebelah sana, sehingga lari ke sana nggak tahunya kejebak lagi dan seterusnya. Itu kocar-kacir sehingga dinamakan dengan perang Khandaq. Itu strategi militer yang luar biasa yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah, pada peristiwa itu ternyata sahabat Sa'id atau Sa'ad itu terluka akibat perang Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khimatan. Kemudian Nabi membuat tenda, membuat tenda fil masjidi, di dalam masjid. Supaya apa? Liya'udahu min qaribin, supaya Rasulullah bisa menjenguk, bisa menengok, bisa merawat Sa'id yang sedang terluka itu dengan jarak yang dekat. Muttafaqun alaih. Hadis ini dipakai oleh para ulama ahli hadis. Artinya apa? Artinya bahwa masjid dengan dibikinnya khimah, tenda oleh Rasulullah untuk merawat orang yang sedang sakit, orang yang sedang terluka, ini bisa kita maknai dari hadis ini fungsi masjid diantaranya bukan hanya untuk liibadatil mahdoh, untuk ibadah murni seperti hanya sholat, iktikaf, bukan hanya itu saja, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, termasuk diantaranya adalah kalau kita bayangkan ini namanya rumah sakit darurat. Wa anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturani wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Al-hadits muttafaqun alaih. Hadis berikutnya juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia mengatakan ra'aitu Rasulullah yasturuni. Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya. Ada kalimat di dalam hadis lain itu rida'ahu, menutupi dengan pakaiannya, dengan jubahnya. Rasulullah menutupi saya dengan jubahnya. Yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyah
Habasyati yal'abuna fil masjid, dan saya sedang melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Jadi hadis ini sebenarnya menggambarkan Kanjeng Nabi lagi guyon dengan Sayyidah Aisyah. Jadi begitu Sayyidah Aisyah masuk ke dalam masjid bersama Rasulullah, lalu kemudian Sayyidah Aisyah melihat pemuda-pemuda Habasyah yang sedang bersenda gurau, yang sedang bermain di dalam masjid. Lalu kemudian Kanjeng Nabi berbeda, ayo, mencari bahasa kalau kita praktekkan itu ditutup-tutupi, aja neleng. Mereka guyonannya begitu. Nah, itu hadis ini menggambarkan seperti itu. Lalu keterkaitan dengan bab yang ada di dalam kitab ini, yakni di dalam bab masjid, apa fungsinya? Kita bisa membaca beberapa hal. Yang pertama, al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Yang kedua, yasturuni wa ana anzuru ilal Habasyah. Yasturuni wa ana anzuru ilal Habasyah ini adalah merupakan gambaran tentang guyonannya Kanjeng Nabi, senda guraunya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian yal'abuna fil masjid, al-Habasyah yal'abuna fil masjid ini menggambarkan tentang situasi di mana masjid pada waktu itu ada orang-orang yang sedang bermain di dalamnya. Kalau sedang bermain, maka yang dituju dari permainan itu, yang dituju dari guyonan itu adalah fresh, pemikiran fresh. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, untuk menghilangkan rasa pusing, itu fungsi masjid juga. Jadi masjid selain juga untuk sholat, tetapi juga bisa berfungsi, bisa difungsikan untuk beristirahat, menenangkan pemikiran, untuk bisa memfreshkan pemikiran kita. Fresh, misalnya freshnya dengan wirid yang lebih bagus, freshnya dengan ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya itu lebih bagus. Itu juga bisa. Nah, ini fungsi daripada masjid. Kalau kita lihat pemahaman dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Wa anha anna walidata sauda kana laha khiba'un fil masjid faqalat ta'tini wa tahaddathu 'indi. Al haditsu muttafaqun alaih. Hadis berikutnya juga dari Sayyidah Aisyah bahwa ada seorang budak perempuan yang warna kulitnya hitam, ketimbang saya hitam dia, karena hitamnya melekat. Kalau orang Arab itu kalau hitam melekat, kalau ini masih mending, model hitam saya masih mending, masih bisa diselamatkan. Nah, dulu itu ada budak perempuan hitam, berkulit hitam, karena laha khiba'un fil masjid, dia punya tenda, dia membangun tenda di dalam masjid. Fakana ta'tini fatahaddatha indi, dia juga sering mendatangi saya, kata Sayyidah Aisyah, kemudian ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi di masjid waktu itu ada seorang perempuan, budak perempuan, gawe umah-umahan, gawe tenda. Nah, wong iku sing nonggoni tenda iku di dalam masjid itu seringnya ngobrol karo Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah lagi nonton karena dipaki terus ngobrol. Terus menenge ning jero khimah atau ning jero tenda. Tendanya berada di dalam masjid. Ini fungsi perlindungan masjid. Artinya apa? Masjid itu bisa berfungsi untuk menjadi tempat perlindungan kita dalam keseharian. Maka man dakhalahu kana amina, di dalam Al-Qur'annya kan begitu. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid, maka kemudian dia aman. Saya pernah melihat dulu itu ada waktu musim corona itu, waktu pandemi Covid itu, ada orang yang
mengasumsikan waman dakhalahu kana amina, itu orang yang masih masuk ke dalam masjid itu pasti tidak akan terkena corona. Jadi bayangannya corona itu apa ya, nggak tahu. Padahal bukan itu. Jadi seolah-olah aman itu aman. Ya kalau orang masuk penyakit bengek ya tetap aja bengek. Orang yang sedang batuk masuk ke dalam masjid ya batuk, sedang terkena penyakit batuk. Covid itu bukan setan, Covid itu penyakit. Jadi penyakit ya, orang masuk ke dalam masjid sedang berpenyakit ya tetap penyakit. Karena perangsane mungkin yang ditafsiri karena amina itu Covid itu adalah setan sehingga tidak bisa masuk terhadap di dalam masjid. Orang yang masuk masjid pasti aman dari corona. Bayangannya begitu. Itu tafsirnya dari mana saya nggak tahu. Menafsirinya itu saya bingung. Pengertiannya bisa lari ke situ-situ mana itu. Nah, itu pernah ada yang demikian. Nah itu padahal fungsi tentang tentang perlindungan masjid itu ya ini bisa kita lihat dari sini. Artinya perlindungan dari perlindungan dari musuh, misalnya musuh-musuh yang lebih nyata, atau perlindungan dari panas dan seterusnya, itu bisa tergambarkan dari hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bisaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-bisaqu ngidu meludah fil masjidi di dalam masjid khati'atun, itu perbuatan yang salah. Lamun ulangi dulu di masjid itu berarti kita melakukan kesalahan, melakukan khati'atun, keluputan. Fakafaratuha dafnuha, maka konsekuensinya dendanya adalah mengundur atau menutupi ludahnya tadi. Atau kalau kita ngidu, misalnya ngidu di dalam masjid, setelah kita sih bayar 500 lah di kotak masjid misalnya. Itu bukan kafarotnya, itu bukan dendanya. Dendanya bagi orang yang meludah di dalam masjid adalah menutup atau merugi idue mau. Nah, kalau misalnya di sini kan kudu berseni, bertanggung jawab. Maka kita ngidu di masjid, ya tanggung jawab kita kudu berseni masjid. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis berikutnya juga dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumu as-sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yatabaha an-nasu fil masajid, sehingga atau sampai orang-orang mulai berlomba-lomba untuk kemegahan masjid. Jadi, kalau orang sudah berlomba-lomba untuk menghiasi, memegah-megahkan masjid, itu alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu kalau banyak orang sudah mulai cenderung bagaimana kira-kira masjid itu menjadi megah. Kata hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, la taqumu as-sa'ah, kiamat tidak bakal terjadi hatta yatabahan nas, sampai orang-orang mulai cenderung untuk memegahkan masjid, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, membangun masjid secara berlebih-lebihan. Itu taqumu as-sa'ah akan sebagai tanda dari kiamat. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasyyidil masajid
Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, saya tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid-masjid. Jadi Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghiasi masjid-masjid. Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini masih semakna dengan hadis yang sebelumnya, yakni membuat masjid secara bermegah-megah. Nah, sekarang sudah mulai banyak berlomba-lomba ya. Orang-orang itu membuat masjid dengan sehebat-hebatnya, yang luar biasa besarnya, tapi isi jamaahnya cuma 3 orang, cuma 2 orang. Kadang-kadang imamnya si A, muadzinnya juga si A, makmumnya ya si A mana. Jadi sembahyang dewekan bae. Speakernya sih seru, Allah, aduh, kayak sholawat ya. Habis itu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, terangsane lagi nunggu. Berita-kata Katolik komat. Begitu sembahyang ternyata pasti dia lah dewekan bae. Komat dewek, sholawatan dewek, makmum dewek, imam dewek. Masjidnya gede tinggi. Masjidnya besar dan kokoh sekali. Itu tidak seimbang antara kehebatan masjid dengan dengan isi kualitas masjidnya. Ketika yang demikian itu orang sudah tidak memperdulikan tentang kualitas masjid, tetapi justru lebih memusatkan kepada formalitas masjidnya, pada kulitnya masjidnya, hanya bentuknya saja yang hebat tapi dalamnya kosong, maka itu adalah alamatus sa'ah, sebagai tanda-tanda dari kiamat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wastaghrabahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uridu, saya pernah ditunjukkan ujuru ummati, pahalanya umat saya, sampai pahalanya orang laki-laki atau seseorang yang mengeluarkan kotoran dari masjid. Ini artinya apa? Artinya bahwa orang yang peduli tentang kebersihan masjid, sampai disebutkan di dalam hadis ini, sampai disebutkan oleh Rasulullah, itu betapa besarnya pahala yang dimiliki oleh orang yang memiliki kesadaran, orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan masjid. Pahalanya lebih besar, jangan-jangan lebih besar dari ketua DKM-nya, kan gitu. Karena ini sudah disebutkan di dalam hadis ini, karena disitulah orang yang paling pahalanya paling besar. Ada besok pada rebutan tadi itu seksi kebersihan di dalam masjid ini, karena pahalanya luar biasa. Ya, dampaknya bukan hanya sekedar dampak secara vertikal hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah, tetapi juga dampak sosial atau dampak horizontalnya itu sangat terasa ketika masjid dalam keadaan bersih. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini, muttafaqun alaih. Selanjutnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kamu semua masuk masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, maka jangan langsung duduk sampai kamu melakukan sholat 2 rakaat dulu. Jadi ketika kita datang ke masjid, maka yang harus kita lakukan adalah sholat 2 rakaat dulu li tahiyatul masjid,
namanya sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid, baru kemudian duduk. Ampun Isa, cukup ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.